Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, gimana kabar kalian semua kawan? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini Mas Yuga bakal nge-review sebuah film horor Indonesia terbaru berjudul Kamu Pantas Mati yang dirilis tahun 2022. Disutradarai oleh Ginanti Rona, film ini merupakan adaptasi dari film terkenal asal Korea Selatan berjudul Morning Grave. Film yang menceritakan tentang seorang pemuda indigo yang harus melawan roh jahat ini dibintangi oleh Emir Mahira dan si cantik JKT48. Penasaran gimana ceritanya? Langsung simak saja. Berawal di tengah hiruk pikuknya kota Jakarta, seorang siswa bernama Raka yang diperankan oleh Emir Mahira sedang berada di dalam bus malam sambil menggambar dan menatap seorang ibu-ibu yang sedang menelepon anaknya. Tiba-tiba gelang yang dipakai Raka mengkeret dengan sendirinya dan dia merasa merinding. Di belakang Raka ternyata ada seekor sosok wanita menyeramkan sedang mendekati siswa itu. Tak berapa lama setelah itu masuklah dua orang teman sekolah Raka yang langsung merebut buku gambar miliknya. Ngapain lu gambar hantu-hantu? Lalu ibu-ibu yang dilihat Raka tadi langsung menolong Raka bak Wonder Woman versi tua dan membuat dua siswa pengganggu tadi tertunduk malu. Ngapain kalian? Perjalanan kalian tuh masih panjang. Di luar tuh banyak orang yang akan nginjek-nginjek kalian. Setelah kembali duduk, Raka melihat di hadapannya berdiri sosok wanita menyeramkan tadi. Ternyata sosok itu mengikuti Raka sampai kos-kosan loh. Setan tersebut ingin meminta tolong pada Raka yang merupakan seorang anak indigo untuk menunjukkan kuburannya pada keluarganya. Tolong saya. Mungkin setan itu adalah korban pembunuhan, gengs. Cerita kemudian berjalan pada segerombolan anak-anak muda sedang merayakan pesta ulang tahun seorang siswi bernama Sonya di sebuah klub malam. Salah satu di antara mereka yang bernama Vanessa kemudian berpamitan pulang duluan karena sebuah urusan. Namun baru saja sampai di parkiran, Vanessa langsung mendapat teror dari sosok gadis bermasker. Belum juga sempat diapa-apain sama itu curik, Vanessa udah tewas duluan ditabrak sedan dari belakang. Sedangkan si pemilik hajat yang masih di dalam, dia juga dibuat terkejut dan takut setelah melihat sosok gadis bermasker itu ikutan selfie dengannya. Setelah mendapat ancaman dari temannya di awal scene, esok harinya Raka memutuskan untuk kembali ke Bogor dan tinggal bersama pamannya di sana. Ketika dia berada di dalam bus, Raka kembali bertemu dengan sosok arwah nenek-nenek tepat di hadapannya. Dia mengira nenek itu bakal minta tolong nunjukin kuburannya. Ternyata dia cuma minta diambilin jepit rambutnya yang terjatuh di bawah kaki Raka. Sementara itu di belakang Raka duduklah seorang gadis cantik berseragam dan berwajah pucat menertawakannya. Gadis tersebut diperankan oleh JKT48. Setelah sampai di terminal kota Bogor, turunlah Raka dan memayungi gadis tadi karena hari itu sedang gerimis. Romantis gak tuh? Mereka berjalan menuju sebuah warung yang berada di sekitar terminal dan memesan bajigur disambi mengobrol. Gadis itu mengaku sangat senang karena akhirnya ada yang mau ngajakin dia ngomong. Tapi setelah makanan datang, gadis tadi menghilang gitu aja. Raka bertanya pada ibu warung, tapi dia bilang Raka hanya datang sendirian. Dari tadi kan Aden sendiri. Ternyata gadis tadi juga seekor hantu, gengs. Tapi wujudnya cantik kali ya. Raka lalu melihat hantu tak bernama itu hujan-hujanan dan menghilang dari pandangan. Singkat cerita, sampailah Raka di rumah pamannya yang bernama Ajat. Mang Ajat sendiri merupakan seorang penulis cerita misteri. Selain itu dulunya Mang Ajat juga berprofesi sebagai seorang dukun aliran putih. Namun karena takut dosa gara-gara yang datang suka minta pesugihan dan semacamnya, dia pun pensiun dari profesinya itu. Mang Ajat juga memiliki kemampuan yang sama seperti Raka sebagai indigo warisan dari bapaknya alias kakek dari Raka. Ketika Raka masuk kembali ke kamar lamanya, dia membuka kotak yang menyimpan kenangan pilu yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Dari sebuah cermin Raka seakan melihat ayah ibunya berada di samping dirinya. Di sana Raka juga memutuskan pindah sekolah di sebuah SMA Sumpah Pemuda Bogor. Setelah memarkir sepedanya, gelang Raka kembali mengkeret yang menandakan ada sosok astral di sekitarnya. Benar saja, rupanya gadis yang bersamanya di terminal muncul di sekolah tersebut. Tapi kali ini Raka pura-pura nggak ngelihat setan cantik itu. Dimanapun sekolahnya pasti ada siswa yang sok jagoan seperti Dodi dan komplotannya ini. Mentang-mentang anak orang kaya, mereka datang terlambat dan mengancam penjaga sekolah seenak jidatnya. 5 menit lagi, Pak. Pak, buka dong, Pak. Woi, buka Pak Dudung. Kemudian Raka pun memasuki kelas baru dan diperkenalkan oleh gurunya pada teman sekelasnya. Ia lalu diminta duduk di samping Sonya.
Tapi Sonya sempat menolak karena di sebelahnya adalah bangku Vanessa yang telah tewas. Baru juga duduk, Raka sudah mendapat intimidasi dari siswa sok jagoan bernama Dodit yang duduk tepat di belakangnya. Tak lama setelah itu Raka melihat sosok gadis bermasker di luar jendela. Sambil gemeteran Raka menggambar sosok tersebut. Dia pun tersadar setelah Dodit menghantamnya karena dikira Raka memperhatikan pacarnya, yaitu Sonya. Woi, kamu ngapain ngeliatin pacar gua, anjing? Sonya langsung ketakutan saat melihat wujud yang digambar oleh Raka sampai menjadi perhatian guru dan teman-temannya. Ada apa, Sonya? Saat istirahat tiba, hantu cantik tadi terus saja mencari perhatian Raka. Entah kenapa Raka juga terus cuek dan pura-pura nggak melihat hantu itu. Malam harinya teman Sonya yang bernama Lisbeth kebingungan mencari anjingnya yang bernama Bruno nggak pakai Mars yang hilang. Beberapa saat kemudian dia mendengar suara anjing itu ada di luar rumahnya. Lisbeth pun dengan gembira keluar mencari si Bruno. Sayangnya dia tak menemukan anjing itu dan malah melihat sesuatu terbungkus plastik menggantung di sebuah pohon. Plastik yang ternyata berisi darah itu kemudian pecah tepat di wajah Lisbeth. Lalu tiba-tiba hantu bermasker muncul di hadapan Lisbeth yang langsung memboikotnya dari dunia. Esok harinya ibu Lisbeth bersama polisi datang ke sekolah untuk mencarinya. Rupanya jasad gadis itu menghilang setelah kejadian semalam. Sonya lalu mengait-ngaitkan hilangnya dua temannya itu dengan setan bermasker. Namun si Dodit tak mempercayai pacarnya itu. Saat Raka menghampiri mereka untuk menyampaikan pesan dari kepala sekolahnya untuk memanggil Sonya, dia kembali dibully oleh Dodit dan komplotannya. Dodit meminta agar Raka tak bawa-bawa hantu di sekolah. Dodit juga merobek lukisan hantu bermasker yang digambar Raka dan menjejalkannya ke mulutnya. Raka pun ditolong hantu cantik untuk memuntahkan isi perutnya gara-gara si Dodit. Dia tak menyadari bahwa yang menekan lehernya tadi adalah si hantu cantik. Setelah itu barulah Raka mau kembali ngomong dengan hantu itu. Raka meminta dia jujur saja apa yang dia inginkan. Karena selama ini hantu yang datang padanya pasti minta ditunjukin dikubur di mana lah, balas dendam lah. Tapi beda dengan hantu cantik yang satu ini. Dia hanya butuh teman ngobrol doang karena kesepian jadi setan. Abisnya jadi setan gak enak banget sendirian. Dia sengaja ngikutin Raka terus karena cuma Raka yang bisa ngelihatnya. Anehnya setan itu nggak tahu siapa namanya. Bahkan mati karena apapun dia juga nggak ingat. Melihat Raka ngomong sendiri, Sonya lalu bertanya apa benar dia lihat hantu bermasker di kelas tadi. Sonya langsung ciut saat Raka mengiyakannya. Tiba-tiba Dodit datang dan langsung mengintimidasinya karena dikira cari perhatian dari Sonya. Melihat Raka digituin, si hantu cantik menyarankan dia harus melawannya. Tapi Raka malah marah-marah dan meminta hantu itu berhenti mengikutinya. Malamnya Nino yang lagi main game online tiba-tiba dikagetkan dengan suara pintu kamarnya yang menutup sendiri. Tapi gak ada buaya. Bentar. Namun saat dia memeriksanya ternyata gak ada siapa-siapa. Dia pun kembali melanjutkan permainannya namun listrik mendadak mati. Nino lalu dikejutkan dengan munculnya setan bermasker di layar komputer yang kemudian ada sosok lain yang menjedotkan kepalanya di meja berkali-kali hingga akhirnya nyawa Nino serta jasadnya amblas. Siangnya saat waktunya pulang sekolah, Raka malah mencari si hantu cantik. Padahal kemarin udah dia usir. Gelang Raka mendadak mengkeret saat dia berada tak jauh dari gudang sekolah. Siswa itu pun langsung mencoba memeriksa gudang itu, namun tiba-tiba ada Pak Dudung keluar dari gudang dan meminta Raka pergi. Gak boleh sembarangan orang masuk, ngerti? Ngapain kamu di sini, ha? Sana kamu. Ya, Pak. Maaf. Raka lalu berusaha mencarinya di terminal tempat mereka bertemu. Setelah muncul, berkali-kali hantu itu menggoda Raka. Hingga setelah Raka bilang bahwa dia membutuhkannya, setan perawan itu pun muncul di hadapannya. Aku butuh kamu sebagai teman aku. Sebenarnya kamu gak pengecut, Rak. Akhirnya mereka pun kembali berteman. Sementara itu Sonya dan teman-temannya mencari jejak Nino yang menghilang. Mereka membuka file rekaman webcam terakhir yang tersimpan di komputer salah satu sahabat mereka itu. Mereka pun terkejut saat Nino menyebut setan masker. Setan masker. Sedangkan Ajat dibuat terkejut ketika Raka membawa teman hantunya.
Sekarang Raka menghabiskan hari-harinya dengan si Jurik cantik itu. Ketawa-ketawa selfie berdua. Sayangnya gambar si Jurik tidak bisa tertangkap kamera sehingga membuatnya sedih. Bahkan dia mencoba mencari bayangannya sendiri di dalam air. Raka lalu berusaha menghiburnya dengan melukis wajahnya. Hantu itu pun dibuat bahagia karena bisa menatap wajahnya sendiri. Supaya lebih mudah manggilnya, Raka memberi nama hantu gadis itu dengan sebutan Windy. Kenapa Windy? Kayak angin gitu, datang dan pergi seenaknya aja. Selain berwajah cantik, Windy juga pinter nari loh guys. Kayaknya semasa hidup dia seorang penari nih. Esok harinya ketika ada pembagian nilai ulangan di sekolah, Erlin mendapatkan nilai tertinggi di antara teman-temannya. Melihat hal itu, Sonya merasa iri dan menghakiminya. Raka berusaha menolong gadis berkacamata tersebut, namun dia malah dihakimi juga sama Dodi dan Romi. Pasir tangannya? Hah, apa? Please berhenti nyakitin Erlin. Bahkan Dodit memaksa Raka agar mencium kakinya jika ingin Erlin dilepaskan. Setelah kejadian itu, Raka menyalahkan dirinya sendiri karena tak bisa melawan mereka. Melihat Raka seperti itu, Windy terus menyemangatinya agar jadi orang yang lebih berani. Malamnya Romi nekat mendatangi sekolah untuk mencari soal ulangan berikutnya yang disimpan gurunya. Mendengar Pak Dudung datang, dia pun bersembunyi di dalam laboratorium. Sayangnya dia malah terkunci dari luar setelah penjaga sekolah tersebut pergi. Akhirnya Romi mencari jalan lain dengan membobol jendela ruangan itu lalu menuju ruang guru. Dia membuka loker gurunya yang bernama Pak Didi dan menemukan soal-soal itu. Romi lalu memoto dan mengirimkannya pada Sonya yang sudah menunggu dengan menyekap Erlin. Siswi jahat itu meminta Erlin agar dia mencari jawaban soal ulangan itu. Kerjain soalnya. Ayo kerjain. Do it now. Sedangkan Romi yang masih di sekolah harus bernasib apes. Saat dia bersembunyi di toilet karena Pak Dudung datang, Romi mendengar suara Nino yang meminta tolong padanya. Dia pun membuka pintu toilet satu persatu dan bertemu dengan gadis bermasker. Apesnya lagi saat dia akan kabur, Romi malah terkunci dari luar. Romi mencoba menelepon Sonya tapi malah mendengar jawaban seorang perempuan yang menyebut namanya sebagai Dini. Siapa Dini? Rom, ini gue, Dini. Hingga kemudian nyawa Roni ambyar di tangan gadis bermasker tersebut. Besok harinya saat ulangan dimulai, Dodit bilang pada Sonya bahwa Romi belum pulang dari semalam. Tanpa memikirkan sahabatnya yang hilang, Sonya, Dodit, dan Nara sempat-sempatnya nyontek jawaban yang sudah mereka siapkan. Sementara itu Raka yang sibuk mengerjakan tugas tiba-tiba gelangnya kembali mengkeret dan pensilnya mencoret-coret kertas ulangannya dengan sendiri. Ternyata setan bermaskerlah yang mengendalikannya dan mencoba membunuh Raka dengan gunting lalu menghilang begitu saja. Raka kemudian menanyakan sosok itu pada Windy, namun setan cantik itu tak mengenal sosok tersebut. Seolah kesal dengan sosok yang akan menyerang Raka, Windy langsung merobek gambar setan bermasker tersebut dan menginjak-injaknya. Sedangkan Mang Ajat yang di rumah, iseng-iseng browsing dan cari informasi tentang siswa SMA Sumpah Pemuda yang tewas tertabrak yang bernama Dini Tantrayani. Mang Ajat lalu menanyakan nama itu pada Raka, yang kemudian pagi harinya Raka bertanya pada Erlin. Rupanya hal itu benar. Dini adalah seorang siswi berprestasi di dunia tari dan pernah masuk ke dalam majalah pelajar. Tak banyak omong, Raka langsung menuju perpustakaan dan mencari majalah tersebut. Dia pun menemukan wajah Dini pada salah satu majalah. Gadis cantik berkostum penari itu ternyata sangat mirip dengan Windy. Tiba-tiba setan masker kembali datang dan ingin menyerang Raka di perpustakaan. Lo mau apa dari gue? Tapi setelah setan itu menyentuh gelang Raka, dia terbakar yang membuat maskernya terlepas. Ternyata setan itu adalah Dini berwajah cemong lalu menghilang dari hadapan Raka. Raka lalu menemui Windy dan menuduhnya sebagai setan masker yang menyakiti teman-temannya. Tapi Windy bingung dengan apa yang dikatakan Raka, karena dia tak pernah merasa dirinya adalah setan bermasker. Setelah Raka menyebutkan bahwa Windy adalah Dini, gadis itu langsung teringat akan masa lalunya. Ternyata Dini adalah anak dari Pak Dudung yang sering jadi bahan bulian dari teman-temannya. Pak Dudung berjanji akan melaporkan hal itu pada pihak sekolah, namun Dini melarangnya. Bahkan Dini merasa malu berhadapan dengan bapaknya sendiri, sehingga dia selalu memakai masker dan berjanji akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Pelaku pembulian itu rupanya dilakukan oleh Dodit dan komplotannya termasuk Sonya. Hingga suatu malam di tengah hujan yang deras, Dini mencoba kabur dari rumah. Pak Dudung sudah mencari dan membujuknya agar pulang, namun Dini terus menghindar. Hingga kemudian tak sengaja dia tertabrak bus hingga meninggoy seketika.
Setelah tahu yang sebenarnya, Raka benar-benar tidak ingin berhubungan dengan Dini lagi. Raka juga melarang Dini jadi setan masker lagi, dan soal dendamnya pada Dodit dan Sonya akan diurus oleh siswa indigo tersebut. Raka langsung menghampiri Dodit dan menghajarnya, karena tahu dialah yang menyebabkan Dini tewas. Namun sayangnya Raka tidak terlalu kuat menghadapi siswa nakal tersebut. Sesampainya di rumah, Mang Ajat bilang mungkin saja Dini tidak tahu menau soal setan masker. Raka lalu ditunjukkan sebuah buku yang menyebutkan tentang setan dua wajah. Setan dengan dua sifat berbeda yang saling bertolak belakang seringkali terjadi karena penderitaan dan dendam yang dialami oleh karakter aslinya terlalu besar, sehingga muncul karakter baru. Karakter baru inilah yang ganas dan menyerang orang-orang yang dibencinya. Selanjutnya Sonya kembali mengingat kejadian di sekolah, di mana gara-gara Dini melaporkan kelakuan Sonya pada gurunya karena terus menyakiti Erlin, gadis itu tega menganiaya Dini. Dini berusaha melawan, namun sayangnya dia dikepung oleh para komplotan siswa maya tersebut. Bahkan Sonya tega menyulut dagu Dini dengan korek api dan juga memotong rambut indahnya. Sonya juga memasang masker di wajah Dini yang telah dia coreng-coreng. Sementara itu Dodit yang di rumah diteror oleh seseorang tak dikenal yang membawa kunci Inggris. Dodit mencoba melawan orang itu yang ternyata adalah Pak Dudung yang ingin membalaskan dendam anaknya. Tapi setelah Pak Dudung tahu Dodit melihat wajahnya, pria itu kembali melarikan diri. Dodit lalu menelepon Sonya dan menceritakan kejadian itu. Masih membahas setan dua wajah, Mang Ajat bilang salah satunya adalah roh jahat. Lama-lama roh Dini bisa dikuasai roh jahat tersebut untuk membalaskan dendam. Mang Ajat lalu bilang katanya suatu malam Pak Dudung datang padanya dan bercerita bahwa dia belajar ilmu hitam untuk ngembaliin roh anaknya, namun tidak bermaksud jahat. Dan bisa jadi ada roh jahat yang ngikut sehingga roh Dini lupa siapa dirinya. Ketika Raka akan pergi ke sekolah, tiba-tiba sebuah kotak di meja kamarnya terjatuh, dan sebuah buku membuka halaman-halamannya yang berhenti pada sebuah gambar anak perempuan kecil. Di saat yang sama kepala sekolah yang lembur juga mendapat teror dari setan masker. Wanita itu pun akhirnya juga menghembuskan nafas terakhirnya malam itu. Sementara itu Dodit dan Sonya nekat masuk ke gudang sekolah untuk mencari Pak Dudung. Lalu pintu gudang tiba-tiba terkunci dong. Apa? Cabut. Sonya merengek minta pulang namun Dodit ngeyel, sehingga dia harus setor nyawa pada Pak Dudung. Sonya yang tak bisa apa-apa kemudian menemukan mayat para sahabatnya juga berada di dalam gudang itu. Setelah menghabisi Dodit, setan masker yang merasuki Pak Dudung langsung mengeksekusi Sonya. Tak berapa lama setelah itu datanglah si Raka dan mendapati para bangkai teman-temannya tergeletak di sana. Dia kemudian tertuju pada sebuah lemari yang setelah dibuka ternyata jasad Dini bermasker berada di sana. Dengan memegang foto teman sekelasnya serta dikelilingi lembaran-lembaran mantra. Raka lalu melepas masker yang dipakai mayat si Dini. Sedangkan untuk membantu sang keponakan, Ajat memantrai sebuah kujang warisan dari ayahnya. Entah kenapa malam-malam teman sekelas Dini pada diminta datang ke ruang olahraga oleh Butara malam itu. Raka yang mengetahui hal itu segera meminta mereka untuk keluar, namun pintu-pintu ruangan itu segera menutup dengan sendirinya yang membuat mereka terjebak. Hanya satu siswi saja yang bisa lolos, yaitu si Kribo yang bernama Nara yang juga termasuk komplotannya Sonya. Tapi kelolosan si Kribo itu hanya untuk menyerahkan nyawanya saja pada Pak Dudung. Lampu gedung telah dimatikan. Semua siswa pada menjerit saat bola-bola terlempar disertai siraman minyak. Setelah lampu dinyalakan, rupanya Pak Dudunglah yang menyiramkan minyak itu untuk memanggang mereka semua. Pak Dudung yang seketika berubah jadi setan bermasker melemparkan korek api ke arah mereka sambil berteriak mengatakan, "Kalian sepatah-sepatah!" Untungnya korek itu berhasil ditangkap oleh Raka, dan setan itu lalu berusaha menyerangnya. Namun setan itu terpental setelah menyentuh gelang yang dipakai Raka. Dini lalu terhenti saat Raka menunjukkan gambar masa kecilnya di buku catatannya, di mana gambar itu merupakan hasil lukisan dari Raka saat mereka masih sekolah SD dulu. Namun karena lukisan itu belum selesai, Raka membawa buku itu hingga sekarang. Raka lalu melepaskan masker yang menempel di wajah Dini dan memintanya agar jangan sampai membiarkan roh jahat menguasai dirinya.
Teman-teman sekelas Dini juga meminta maaf pada setan cantik itu yang kemudian Dini membiarkan mereka pergi. Setelah itu Raka memakaikan gelang di tangan Dini yang bisa melindunginya dari roh jahat. Namun saat Dini tergeletak, setan masker muncul lagi dan menusuk punggung Raka. Untungnya Mang Ajat segera datang dan melemparkan kujangnya pada Raka. Sehingga roh jahat itu modiar setelah Raka menyayatnya dengan kujang sakti tersebut. Raka lalu meminta Dini agar kembali ke alamnya dan bahagia di sana. Gadis itu pun berpamitan dengan sang ayah dan pergi untuk selamanya. Selamat tinggal, Pak. Pagi harinya Raka dan Mang Ajat berziarah ke makam Dini. Makamnya terlihat mewah seperti yang dijual oleh Cimehong. Namun sayangnya cerita ini harus berakhir sampai di sini.